Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, not the good, fill my head full of everything. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Vlog Komando D. Di video kali ini kita akan melihat satu persatu yuk yang ada display di Bumi Raja Abadi Gatotut Subroto Timur, Denpasar, Bali. Pertama kita akan lihat di sini ada New Expander varian Ultimate, di sini ada New Expander yang varian Sport, dan ada New Pajero Sport Dakar 4x2 biasa yang sudah Euro 4. Kita lihat dari New Expander yang Ultimate. Kenapa kita bisa tahu ini New Expander yang varian Ultimate? Nah, kita lihat dari tampilan sampingnya. Sudah ketahuan banget itu velgnya ring 17 inci dengan dual tone, pasti New Expander yang varian Ultimate. Kemudian dari depan kita bisa lihat di sini untuk grillnya dan underganisnya tidak bisa dibedakan melalui yang sport juga. Tetapi kalau misalnya kita lihat spionnya dia sudah menggunakan chrome, tapi yang varian sport belum menggunakan chrome alias sewarna dengan warna body. Itu yang bisa membedakan. Tapi untuk lampunya sudah lengkap, di sini menggunakan LED ya, proyektor. Kemudian di sini untuk lampu pembukaan atau lampu positioning lampnya sudah menggunakan LED, tapi lampu sennya masih halogen, gak apa-apa. Kemudian untuk lampu kabutnya atau lampu fog lampnya sudah belum menggunakan LED, tapi masih menggunakan lampu halogen, nggak apa-apa juga. Kemudian untuk velgnya 17 inci dengan dual tone, bannya Dunlop. Ukuran bannya di profilnya adalah di sini 205/55 ring 17 dengan single disc brake bagian depan saja, belakang masih tromol sama. Kemudian di sini tampilannya untuk eksterior, ini untuk handle pintunya. Untuk interiornya seperti ini, dia warnanya kombinasi dengan warna hitam, beige, dan warna silver. Ada aksen kayunya juga, tapi tidak nyambung sampai sini. Ini layout desainnya. Untuk touchscreennya atau layarnya dia ukuran 8 inci, sama ya dari Pajero juga sama. Ya warnanya warna beige. Oke, pengaturannya masih manual. Dan ini varian automatic, karena di varian Ultimate semua transmisinya menggunakan CVT atau automatic. Ini untuk pengaturan power window-nya, untuk setirnya model seperti ini. Kemudian kita akan lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya seperti ini, modelnya juga sama, perpaduan warnanya juga sama. Kemudian ini untuk AC-nya double blower. Kemudian yang saya apresiasi juga dari New Expander yang terbaru, di varian yang cross sampai tipe sport itu sudah disediakan slot untuk colokan fast charging Type-C dan Type-A. Di Pajero Sport yang Dakar 4x2 dan sampai Ultimate belum ada Type-C-nya. Well, kenapa? Oke, itu sangat bagus sekali, kekinian banget ya Type-C ya. Kemudian untuk pengereman bagian belakangnya masih menggunakan tromol, bannya juga sama, velgnya juga sama. Sayangnya bagian belakangnya seperti ini. Ini ada antena sirip hiu, ada juga rear spoiler yang menyambung dengan sewarna dengan body, tapi kalau misalkan mau ditambah juga bisa. Oke, ini untuk lampunya. Sayangnya di sini ada emblem Ultimate, ada Expander, ada undergarnish bagian sampingnya. Belakangnya juga modelnya untuk pengamanan dan sensor parkir sebelah sini, dan ada sensor parkir dan kamera parkir maksudnya, sorry. Ada di poker juga sama. Ini untuk tangki bahan bakarnya. Itu aja. Selanjutnya di sini ada New Expander yang varian Sport. Nah, kalau misalkan kita lihat sepintas ya, nah tidak ada bisa dibedakan. Kecuali kalian tahu 4 perbedaan. Pertama ada velgnya. Kedua ada spionnya, yang masih menggunakan sewarna dengan body. Ini ada handle pintunya, dia masih menggunakan sewarna dengan body, sedangkan Ultimate sudah menggunakan chrome. Dan ada cruise controlnya di varian Ultimate. Yang di varian Sport tidak ada cruise controlnya. Hanya 4 poin itu aja. Oke, kalau misalkan bingung silahkan bisa tonton di link deskripsi pojok kanan atas. Dari tampilannya juga sama, undergarnishnya, lampunya semuanya sama persis pakai cheese. Cuman kita lihat kalau sampingnya velgnya dia menggunakan single tone dengan 16 inci. Tapi di sini bannya sudah menggunakan Bridgestone ya. Kemudian di sini untuk profil bannya 195/55
65 ring 16. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk spionnya, seperti saya bilang tadi, spionnya belum menggunakan chrome. Ini udah ada lampu sennya juga, dan juga sudah auto folding. Handle pintunya masih menggunakan sewarna dengan body, kalau yang Ultimate sudah menggunakan chrome. Selanjutnya kita lihat untuk bagian interiornya. Interiornya sangat suka banget saya ya. Andai kata pun untuk varian Ultimate seandainya seperti ini ya. Tapi itu selera ya. Tapi kalau misalkan Ultimate emang kesannya mewah ya. Ini dia Sport, variannya yang ini berwarna hitam dan ada warna coklat. Ini coklat ya, bukan hitam ya. Coklatnya itu coklat gak pramuka ya, tapi ini coklat kehitam-hitaman gitu ya. Kayak coklat apa ya? Kalau tangan saya gimana ya? Gak sih, lebih coklat ini. Oke, kemudian di sini ada engine start button juga ya. Lengkap juga. Kemudian di sini untuk sana ada karbonnya juga, silver, dan juga ada AC-nya sudah digital. Kemudian di sini varian ya automatic atau CVT, dilengkapi juga dengan brake hold atau auto hold ya. Maksud saya auto hold, dan juga atau untuk pengeremannya electric parking brake. Di sini juga sama, cuman beda warna aja dengan Ultimate ya. Kemudian kita beralih ke bagian belakangnya. Posisi duduknya sudah tidak diragukan lagi ya, nyaman plus lega juga. Selanjutnya di sini kita lihat sama ya, dia menggunakan colokan Type C dan Type E. Di sini sama. Oh iya, belum saya highlight tadi ya. Jadi perbedaannya ada di cruise control. Kalau yang Ultimate sudah ada. Untuk bagian belakangnya modelnya seperti ini, ya sama aja sih ya, nggak ada perbedaan. Untuk bagian belakangnya, sensor parkir juga sama 2. Ada juga kamera parkir juga sama, ada 2. Ada 1 maksudnya. Di sini untuk wipernya, shark fin antena, head mount stop lamp, spoiler juga sama. Itu dia perbedaannya. Sekarang kita lihat di New Pajero Sport Dakar 4x2 yang varian biasa yang berwarna putih. Ini ya berwarna putih, hitam, putih. Ini diapit, dijepit ya gitu ya. Nah, kalau misalkan ini Pajero Sport Dakar 4x2 yang varian biasa, non Ultimate, non 4x4. Kenapa? Kita bisa lihat dari sini. Kalau misalkan varian Dakar 4x2 biasa, di sini dia masih menggunakan logo emblem yang biasa ya, 3 beliannya ya, Mitsubishi-nya, dan ada chrome. Di sini ada plastik ya. Tapi kalau misalkan Ultimate, dia sudah ada sensor ultrasonic, otomatis sensornya diletakkan sini. Kemudian di sini ada modelnya kayak glossy ya, kayak ada di Pernis ya, modelnya seperti itu. Kemudian ada sunroofnya. Oke, kalau misalkan varian 4x4 yang Dakar Ultimate, dia sudah ada sunroofnya, tapi 4x2 Ultimate belum ada sunroofnya. Nih tampilannya. Untuk lampunya ada sini, sudah LED, ada active cornering lampnya juga. Nanti saya akan buatkan videonya. Ini ada airwash-nya. Untuk airwash-nya ini tersedia di varian Dakar 4x2 ke atas. Di exit nggak ada, karena di exit itu tidak dikhususkan untuk off-road. Selanjutnya, di sini ada velgnya yang berukuran 18 inci dengan Bolton, ban menggunakan Bridgestone. Profil bannya adalah di angka 265/60 ring 18. Dengan pengereman disc brake juga ganda ya, depan belakang. Dan ada push stepnya, modelnya seperti ini. Kemudian kita buka untuk interiornya, model seperti ini, lengkapi dengan sunroof juga. Pembukanya sebelah sini. Dan di sini untuk spion tengahnya sudah auto dimming. Kolaborasi warnanya adalah warna hitam gini ya, hitam dashboardnya ini. Kemudian dipadukan dengan warna silver, dipadukan juga dengan warna piano black. Jadi kelihatannya sporty, mewah dan gagah. Itu kesan pertama saya masuk sebelah sini. Menurut kalian kayak gimana? Tulis kolom komentar ya. Sini untuk ini ya. Untuk setirnya, kliker setirnya model seperti ini, udah selapisi kulit. Kemudian ini ada pedal shift. Oke, menandakan kalau ini mobilnya ada 8 percepatan yang tidak haus-hausnya ya, angkat tenaga ya. Kalau misalkan dibanding dengan merek sebelah yang sudah 2,8 GR Sport,
ini masih lebih menang di realnya ya, tapi secara atas kertas dia kalah. Itu kalau bisa dites, oke lah. Nah di sini untuk pengaturan joknya dia sudah elektrik semua arah ya, kecuali di bagian penumpang bagian kiri. Selanjutnya di sini roll trimnya model seperti ini, konsepnya juga sama, hitam, black gloss, sama ada nih panel-panel sentuhnya atau kulitnya. Ini ada silver juga, sama, ada speaker, ada lampu juga. Selanjutnya kita beralih ke bagian belakang. Nah inilah saya bilang tadi guys, kalau misalkan itu colokannya dia belum ada Type-C-nya. Kenapa? Tapi tidak usah ragu lagi, ada kemenangannya di sini. Kita bisa ngecas 150 watt. Yo, 150 watt bisa ngecas laptop. Tapi kalau misalnya Magicom bisa nggak ya? Magicom kecil. Kakak jangan. Dari sini ada model AC-nya, itu untuk lampu bacanya. Yap, di sini untuk pengaturan jok bagian belakang masih fix ya, belum bisa di maju mundurkan. Ini modelnya ada lampu juga sama. Film Vico. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini. Yaps, sini ada lampunya, model LED, masih menggunakan halogen juga untuk lampu sennya. Pajero Sport, menandakan Dakar. Kalau 4x4 ada logo 4x4-nya dan ada ultimate juga. Bisa parkir 4 ya. Ini dia untuk tangki bahan bakarnya. Yaps, itu ada spoiler, ada ini ya, ada antena, Shavin antena. Sekilas info, ini adalah varian Euro 4. Nah ini Euro 4. Jadi dia lebih keluaran emisi bahan bakarnya, bisa buangnya itu lebih ramah lingkungan. Sekarang itu standar ya, karena kita untuk menyelamatkan bumi ini dari kepanasan atau polusi. Yaps, ini dia Pajero Sport Dakar 4x2 yang biasa dan New Expander Sport dan New Expander varian paling tinggi Ultimate. Tapi kalau misalkan untuk varian crossnya kita belum ada ya. Maksudnya displaynya belum ada. Kalau misalkan mau pesan silakan bisa dipesan. Oh ya, saya menginformasikan kenapa Mitsubishi itu bisa lebih mahal harganya yang berwarna putih. Gini kita jelaskan. Kalau misalkan varian putih di Mitsubishi, kita lihat kan, dia awalnya memiliki tekstur kayak glitter loh. Ini bisa lihat. Nah, bisa lihat ya, ada bintik-bintiknya. Jadi kesannya itu dia lebih cenderung tidak cepat menguning. Nah, bagi kalau misalkan mobil putih, apalagi yang berwarna putih, apapun yang berwarna putih, kalau misalkan kena paparan sinar matahari, dia akan lambat laun akan berwarna agak kuningan atau berubah warna gitu ya. Kalau misalkan putihnya di Mitsubishi, kenapa lebih mahal? Itulah salah satu keunggulannya. Dia tidak bisa cepat menguning. Kedua, dia untuk warna juga lebih bagus dilihat ketimbang putih biasa. Itu dia perbedaannya. Kalau misalkan Expander itu rentang harganya lebih mahal 1.500.000. Kalau New Pajero Sport itu rentang harganya lebih mahal adalah 3 juta rupiah. Ayo, kenapa bisa lebih mahal 3 juta rupiah ini? Karena bodinya lebih gede. Lihat secara porsi, secara panjang ya, saya lihat. Nah, itu panjangnya panjang banget loh. Expander udah dinobatkan sebagai MPV, low MPV yang paling panjang, paling besar. Nah, ini dia mobilnya. Tapi kalau misal Pajero lebih panjang daripada Fortuner. Nah, karena basicnya dia mobilnya emang benar-benar diambil dari mobil Triton ya. Jadi lebih panjang dia. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai 3 mobil ini. Sekarang saya mau bertanya, kalian lebih suka tim mobil keluarga Expander atau mobil SUV ini ya, Pajero Sport? Kalau misalkan ada yang berminat, silahkan komen di kolom komentar lebih suka yang mana. Atau sekalian mau beli mobil sama saya, silahkan. Tersedia juga DP minim, angsuran ringan, tenor panjang juga tersedia, DP minim juga tersedia, angsuran ringan juga tersedia. Silahkan bisa dipilih salah satunya. Oke, saya Komandan Di pamit undur diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan saya jarang-jarang upload ya.
Misalnya setiap hari nongol aja, entah itu short, entah itu video biasa. Ya, mau maaf dimaklumi aja. Kali ini saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe. Dadah.